Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Dia Ayulandari dari SIG 2022 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek praktikum pemrograman geospasial web lanjut, yang lanjutannya yaitu pembuatan controller untuk bagian poinnya. Nah, di sini yang pertama dilakukan yaitu menambahkan leaflet draw CSS untuk yang ini pada index.php, yang dimana ini menambahkan gaya visual ke elemen antarmuka pengguna yang disediakan oleh plugin dari leaflet drawnya itu sendiri dalam peta leaflet.js. Nah, selanjutnya ini juga dapat menambahkan sebuah library, yang dimana ini library-nya ini pada section script. Di sini ada leaflet draw.js, Terraformer.js, dan Terraformer WKT Parser.js. Nah, untuk leaflet draw.js-nya sendiri ini menyediakan fungsi-fungsi yang menggambar dan mengedit objek geometris seperti marker, polygon, dan garis. Selanjutnya, Terraformer.js itu digunakan untuk memanipulasi data geospasial. Selanjutnya, Terraformer WKT Parser.js itu digunakan untuk membaca parsing data dalam format WKT, yang dimana format itu adalah teks untuk mempresentasikan objek geometris dalam bentuk teks. Nah, di sini itu ini bagian dari Terraformer.js. Nah, selanjutnya di sini dapat menambahkan kontrol, yang dimana ini scriptnya ya. Ini. Nah, di sini itu ada var draw items yang digunakan untuk membuat objek draw items sebagai instance dari feature group yang digunakan untuk menyimpan objek-objek geometris yang telah Selanjutnya, untuk map add layer draw item sendiri ini untuk menambahkan draw items pada peta objek yang akan ditampilkan pada peta itu sendiri. Selanjutnya, ini ada var draw control yang digunakan untuk menyediakan kontrol untuk menggambarkan objek-objek geometris pada peta. Selanjutnya, di sini yang dimana drawnya itu ada posisi, polyline, polygon, rectangle, circle, marker, dan circle marker. Nah, selanjutnya ini ada map add control draw control. Ini digunakan untuk menambahkan draw control dalam peta, yang dimana pengguna dapat menggunakan kontrol tersebut. Selanjutnya ini ada map on draw create. Ini digunakan untuk membuat event yang dipanggil ketika objek selesai digambar. Nah, di sini ada elemen E, yang dimana itu sebagai info tentang objek yang akan digambar. Nah, di sini ada var type sama dengan layer type, layer sama dengan layer, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan tipe objek dan layer yang akan digambar dari draw create. Nah, selanjutnya ini ada console log type yang digunakan untuk mencetak tipe objek geometris yang baru digambar. Lalu ini ada var draw JSON. Lalu ini ada objek geometrinya, ini menghasilkan WKT, format WKT. Lalu ini ada console log, ini juga untuk mencetak geometrisnya, objeknya. Lalu di sini ada if else yang digunakan untuk menangani jenis objek yang akan digambar, yang dimana jenisnya itu terdapat polyline, polygon, atau rectangle. Lalu ini akan dicetak pada konsol, ini konsol lognya. Selanjutnya jenis marker geometri, untuk yang geometri itu disimpan dalam input. Lalu untuk draw item ini digunakan untuk menambahkan layer objek geometris, yang dimana objek tersebut akan ditampilkan pada peta. Selanjutnya pada script itu kita menambahkan modal. Nah, di sini menambahkan modal untuk bagian create point.
Nah, di sini ada poin modal, ini untuk menambahkan modalnya. Jadi ketika kita klik poin di sini, ini akan muncul modalnya seperti ini. Nah, di sini juga kita dapat ngecek ini untuk menggambar garisnya. Lalu ini juga bisa untuk menambahkan menggambar ini. Terus ini juga buat rectangle. Lalu ini buat marker, buat gini. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan modal poin modal, yang dimana ini ID-nya poin modal. Lalu pada modal headernya ini menggunakan poin modal label, ini untuk create point. Nah, selanjutnya ini menambahkan query, yang dimana ini ada query jQuery. Di sini digunakan untuk mempermudah pengembangan dalam web yang menyediakan fitur dan fungsi untuk memanipulasi HTML, mengatur tampilan, interaksi server, dan menangani event pada web. Selanjutnya di sini akan menambahkan bagian form, yang dimana ini form ini berasal dari template form pada Bootstrap. Nah, di sini menggunakan route, yang dimana ini menyambung pada restore point, dan ini metodenya post. Selanjutnya ini ada form untuk bagian name, description, dan geometry. Dan untuk add srf nya itu gunanya untuk meminta HTTP secara acak terkait dengan post atau metode yang digunakan. Selanjutnya ini untuk label name-nya ini menggunakan tipe data teks, yang dimana ini menggunakan ID-nya name. Selanjutnya ini description, dengan labelnya itu description, dengan ID-nya juga description. Ini akan menghasilkan kayak kotak deskripsi gitu untuk diisi. Selanjutnya ini ada geom, yang dimana itu adalah geometri dengan ID geom, name-nya juga geom. Nah, ini read only, jadi kita hanya bisa membacanya, tidak bisa mengisi. Kalau yang lainnya ini kita mengisi, yang name sama description. Selanjutnya ini kita untuk memasukkan geomnya itu sendiri, kita dapat menambahkan set value geometry to input geom ini untuk mendapatkan hasil dari input geomnya. Jadi nanti akan keluar hasil titiknya itu. Nah, selanjutnya pada point controller ini, di sini ada public function store request, terus $request ini digunakan untuk memasukkan data ke database. Selanjutnya yang dimana data tersebut berisi name, description, dan geom ini variabelnya ya. Nah, dalam data di sini itu masuk dalam store ya, data yang akan digunakan pada HTTP yang disiapkan dan akan disimpan pada database. Nah, nilai atributnya itu name, description, geom-nya itu sendiri yang diambil dari objek request yang akan diterima. Nah, nanti kita akan isi modalnya, nanti akan muncul pada database. Selanjutnya ini untuk create point-nya. Selanjutnya ini juga untuk redirect to make, jadi ini untuk memberikan umpan balik pada pengguna bahwa operasinya itu telah berhasil, begitu. Lanjutnya ini kita melakukan integrasi tampilan point controller. Nah, itu pada bagian sini. Nah, ini untuk create point ininya. Nah, ini untuk route, yang dimana post itu untuk mengirim data dari store point-nya. Nah, untuk menghasilkan datanya dari point controller.
Nah, selanjutnya ini kita dapat migrate pada creatable points-nya. Di sini ada public function app yang dimana itu untuk membuat tabel baru dalam database. Jadi akan setelah kita menulis modelnya, kita akan pada database-nya itu sendiri akan muncul tabel baru yang telah kita isi seperti itu. Selanjutnya ini skema create table point function blueprint table ini digunakan untuk membuat sebuah tabel baru yang ada di tabelnya, dan nama tabelnya itu akan berisi tabel points. Nah, selanjutnya itu tabel ini itu dari data tabelnya itu ada ID sebagai primary key, lalu ini ada name yang mengambil data dari memasukkan data name-nya, lalu ini deskripsi, lalu ini ada geom yang dimana ini adalah untuk proyeksinya 4326. Selanjutnya ini ada timestamp yang digunakan untuk menambahkan 2 kolom, nanti akan muncul 2 kolom yaitu create add dan update add. Nah, selanjutnya pada tabel ini. Nah, ini dimana class point itu extend pada model ya. Terus lalu use has victory ini untuk pengujian atau pengembangan dari webnya itu sendiri. Lalu protect tabel points itu menentukan nama tabel yang terkait, yang dimana tabel yang terkait adalah tabel points. Lalu protect fillable ini untuk menentukan atribut model yang dapat diisi secara massal, yang dimana kita dapat mengisi pada kolom name, description, dan geom. Lalu untuk hasilnya kita dapat cek pada localhost seperti ini. Lalu coba kita, karena ini untuk poin, jadi kita menggunakan hanya pop up draw marker ya. Kalau ini circle, lalu ini rectangle, ini polygon, dan ini polyline. Nah, di sini coba saya ingin memasukkan Tugu di sini Tugu Jogja. Lalu poin name itu kita tulis coba Tugu, lalu deskripsinya Tugu Yogyakarta. Nah, kan tadi ini read only ya, jadi ini nggak bisa diisi gitu. Lalu kita bisa dapat save. Nah, kan setelah kita dapat save, lalu kita bisa buka di viewernya. Lalu pada di viewer kita dapat refresh. Nah, untuk hasil akhirnya ini akan muncul database data yang telah kita masukkan. Nah, ini akan muncul pada database yang dimana ini ada Tugu, namanya Tugu, deskripsinya Tugu Yogyakarta. Ini geomnya ini titik koordinatnya seperti ini. Nah, ini ada create add dan create update, yang dimana ini kita memasukkan datanya pada jam ini dan update-nya itu jam ini sama gitu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.